Ya, serangan udara di pinggiran selatan Beirut pada Sabtu lalu dikabarkan telah menewaskan pemimpin Hezbollah Syed Hassan Nasrullah. Tewasnya pucuk pimpinan kelompok militan tersebut pun dianggap oleh Israel menjadi pukulan telak bagi Hezbollah bahkan Iran yang tengah menghadapi serangan intensif kepada Israel. Akankah Lebanon benar-benar nasibnya akan dibuat sama dengan Gaza oleh Israel? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Israel ngamuk bos Hezbollah tewas, babak baru perang Arab kian panas. Kita melihat untuk update begitu ya terkait pemimpin Hezbollah tewas ini, di mana kematian Nasrullah juga telah terkonfirmasi dan dianggap menjadi pukulan telak bagi atau tidak hanya bagi Hezbollah tetapi juga bagi Iran. Nasrullah juga telah lama menjadi sosok kunci dalam poros perlawanan yang didukung Teheran yang mana juga berperan dalam memperluas pengaruh Iran di seluruh kawasan Timur Tengah. Apalagi sebelum tewas Nasrullah juga dikenal sebagai buronan nomor 1 Israel di Lebanon. Memperjelas kembali, militer Israel juga terus mempublikasikan bahwa Nasrullah terbunuh dalam serangan terarah terhadap markas bawah tanah kelompok itu di bawah sebuah bangunan perumahan di Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut yang dikuasai oleh Hezbollah. Israel mengatakan Nasrullah terbunuh bersama dengan sejumlah pemimpin tinggi Hezbollah, Ali Karaki, dan juga komandan senior lainnya. Sementara itu media pemerintah Iran, IRNA, juga melaporkan Jenderal Abbas Nilforousan, wakil komandan operasi Garda, juga tewas dalam serangan Israel di Lebanon yang juga mengakibatkan kematian pemimpin Hezbollah. Serangan itu juga dilakukan saat rantai komando senior Hezbollah beroperasi dari markas besar dan juga melancarkan rencana serangan terhadap pasukan Israel. Lalu siapakah kandidat yang akan dipilih begitu ya untuk menggantikan posisi dari Hassan Nasrullah ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, mengutip kabar dari Al Jazeera, terdapat dua tokoh terkemuka yang dianggap bersaing untuk menjadi penerus Nasrullah ke depannya. Yakni ada Hashim Safieddin dan kita mulai dulu begitu ya untuk memecahkan atau melihat biografinya dari nama yang pertama. Di mana di sini adalah Hashim adalah seorang kepala Dewan Eksekutif Hizbullah dan juga sepupu dari Nasrullah. Safieddin ini secara luas juga dianggap berada di posisi terdepan untuk menjadi sekretaris jenderal gerakan berikutnya. Lahir pada tahun 1964 di desa selatan Deir Kanaun en-Nahar, dekat Tire, Safieddin juga belajar teologi bersama dengan Nasrullah di dua pusat utama pembelajaran agama Syiah di kota Najaf, Irak dan Qom di Iran. Keduanya bergabung dengan Hezbollah pada masa-masa awal organisasi tersebut. Dikabarkan pula Safieddin ini juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Iran karena putranya Reda menikah dengan putri Qasem Soleimani, jenderal tertinggi Iran yang tewas dalam serangan Amerika Serikat pada tahun 2020 silam. Selain perannya dalam pemimpin Dewan Eksekutif, Safieddin juga merupakan anggota penting Dewan Syura kelompok tersebut dan kepala Dewan Jihadiyah. Kepentingan ini juga telah membuatnya menjadi musuh bagi musuh-musuh asing Hizbullah, yakni salah satunya adalah Amerika Serikat, lalu juga ada Arab Saudi yang telah menetapkan Safieddin sebagai teroris dan juga membekukan asetnya. Kandidat selanjutnya atau nama kedua adalah Naim Qasim. Di sini Naim Qasim adalah seorang pria berusia 71 tahun. Ini adalah wakil sekjen Hizbullah dan sering disebut sebagai orang nomor 2 gerakan tersebut. Qasim lahir di Kfar, Kila, Provinsi Nabatia, sebuah desa di wilayah Lebanon Selatan yang telah menderita banyak serangan Israel terutama sejak Oktober lalu. Qasim memiliki sejarah panjang dalam aktivisme politik Syiah karena memang pada tahun 1970-an silam Qasim juga bergabung dengan gerakan orang-orang yang dirampas milik mendiang Imam Musa al-Sadr yang akhirnya menjadi bagian dari gerakan Amal, sebuah kelompok Syiah di Lebanon. Qasim juga terpilih sebagai wakil sekjen pada tahun 1991 di bawah sekretaris jenderal saat itu Abbas al-Musawi yang juga dibunuh oleh Israel. Qasim telah memainkan peran penting di depan publik Hizbullah selama bertahun-tahun dan juga merupakan anggota Dewan Syura kelompok tersebut. Lalu sebetulnya bagaimana sejarah awal dari perang atau kekisruhan yang terjadi antara Israel dan juga Hizbullah ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini kita amati begitu ya secara mendalam bagaimana sih sejarah Israel dan juga Lebanon sampai akhirnya di tahun 2024 ini terjadi konflik yang cukup besar antara mereka. Konflik antara Israel dan juga Lebanon bermula pada tahun 1948, di mana saat itu Hizbullah belum berdiri secara resmi.
Pada tahun tersebut atau di tahun 1948, Israel baru saja dilepas sebagai wilayah di bawah protektorat Inggris, resmi berdiri sebagai negara. Namun, dilansir dari Reuters, berdirinya negeri Zionis ini malah menjadi nestapa bagi warga Palestina pada waktu itu. Saat itu, sekitar 100.000 warga Palestina terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya sendiri, sebab Israel yang baru saja berdiri menjadi negara berdaulat mencoba menganeksasi wilayah Palestina secara sengaja untuk memperluas wilayahnya. Merespon tindakan tersebut, Lebanon sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina juga tidak mau tinggal diam pada waktu itu. Mereka beserta negara-negara Jazirah Arab lainnya mencoba melakukan perlawanan terhadap Israel yang mencoba mengambil alih wilayah Palestina tanpa izin. Dari sinilah perang antara Lebanon dan juga Israel dimulai. Lalu perang antara Israel dan juga Lebanon ini kembali meletus pada tahun 1968 silam. Saat itu militer Israel menyerang selusin pesawat penumpang yang ada di Bandara Beirut. Tindakan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan terhadap pesawat Israel oleh kelompok kelompok pejuang Palestina yang juga berbasis di Lebanon. Dari sini, di mana imbas kejadian tersebut, organisasi pembela Palestina yang berbasis di Yordania juga harus pindah ke markas Lebanon. Dan juga beberapa tahun setelahnya, Israel ternyata kembali berulah pada tahun 1973. Saat itu pasukan khusus Israel menyamar untuk menembak mati 3 pemimpin kelompok pejuang Palestina yang ada di Beirut. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya balas dendam Israel atas pembunuhan atlet Israel oleh pejuang Palestina di Olimpiade Munich pada tahun 1972. Serangan Israel terhadap kelompok pejuang Palestina yang ada di Lebanon ini membuat ketegangan antara Israel dan juga Lebanon kian intens pada waktu itu. Sebab serangan-serangan tersebut juga ikut membuat panik warga Lebanon yang juga khawatir akan serangan selanjutnya. Pada tahun 1978, Israel juga ternyata mulai menginvasi Lebanon Selatan. Invasi ini juga dilakukan untuk menyerang operasi kelompok pejuang Palestina yang berbasis di daerah tersebut. Tidak hanya itu, Israel juga mencoba menggoyahkan kekuatan Lebanon. Negeri Zionis itu mencoba memecah belah kekuatan militer dari Lebanon dengan mendukung tentara Kristen setempat yang disebut Tentara Lebanon Selatan. Aksi saling serang pun juga terus berjalan begitu ya. Dan juga hingga akhirnya dikatakan bahwa peristiwa perang Israel-Hizbullah mencapai puncaknya pada tahun 2024 ini. Diawali dengan pada Juli lalu terjadi sebuah serangan di dataran tinggi Golan Israel yang menewaskan setidaknya 12 korban jiwa. Hizbullah membantah terlibat dalam serangan tersebut, namun Israel tetap membalaskan dendamnya dengan membunuh komandan senior Hizbullah di Beirut. Pada Agustus lalu, Hizbullah juga melancarkan serangan balas dendam dengan menembakkan roket dan juga rudal ke arah pangkalan militer Israel yang terletak di Tel Aviv Utara. Peristiwa saling serang ini pun juga kian memanas atau semakin memanas ketika memasuki bulan September. Israel diduga menyadap pager dan juga walkie-talkie yang merupakan alat komunikasi andalan Hizbullah, hingga peristiwa ini menyebabkan pager Hizbullah meledak serentak dan juga ikut merenggut korban jiwa. Dalam peristiwa ini juga dikabarkan di mana memang puluhan orang di Lebanon termasuk salah satu komandan senior Hizbullah. Tidak sampai situ juga, Israel kembali atau kemudian juga kembali melakukan serangan ke markas Hizbullah yang terletak di Lebanon atau di Lebanon di sisi selatannya. Peristiwa serangan yang menewaskan lebih dari 500 orang ini juga menjadi serangan Israel ke Hizbullah paling parah sejak tahun 2006 silam. Selain itu, serangan ini juga membuat ribuan warga Lebanon kini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lalu bagaimana nasib dari perang Hizbullah Israel dan juga Iran ke depannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita meneropong babak baru begitu ya, bagaimana perang Timur Tengah terjadi atau mengutip pernyataan dari Dewan Atlantik akan menjadi tantangan tersendiri bagi Hizbullah untuk mencari pengganti pimpinan mereka yang dibunuh oleh Israel atau Nasrullah. Apalagi dikutip dari sumber informasi setempat, serangan udara Israel tak hanya menewaskan Nasrullah saja, tapi juga sejumlah pimpinan senior di bawah Nasrullah juga ikut meregang nyawa dihantam oleh rudal Israel. Kekosongan ini juga bisa saja menjadi peluang bagi serangan Israel selanjutnya karena memang kondisi Hizbullah yang dianggap rentan usai dihantam serangan udara Israel. Nah, kini tinggal tentunya menunggu Iran, akankah sekutu Hizbullah yakni Iran akan ikut mendidih dengan aksi Israel terhadap Hizbullah ke depannya. Kita nantikan update selanjutnya.